Kalau orang melihat kondisi per hari ini Januari, posisi surveinya seperti ini, maka sebenarnya potensinya 2 putaran. Kalau kamu nggak suka, marahnya jangan banget-banget ya. Jangan-jangan kamu nanti bersatu. Kalau ketemu dengan masyarakat atau kelompok masyarakat secara langsung, itu beda. Dengan umpama serangan udara, ada buzzer. Terus kemudian ada influencer yang menyampaikan, rasanya beda mas. Naik dikit, mereka yang milenial yang dibutuhkan perumahan. Overall rata-rata lapangan kerja. Tapi ingat ya, situasi yang rumit ini, bikinlah mentalmu kuat. Apa itu? Jangan pernah berhenti karena lelah. Berhentilah ketika sudah sampai. I did it my way. Jangan ragu. Oke, akhirnya kita ketemuan sama Mas Ganjar. Terakhir ketemuan itu tahun lalu, Mas. Ya enggak, masa tahun lalu sih? Lalu lagi lah kayaknya. Jenengan pokoknya mantenan ke sini tuh. Saya mantenan berkali-kali. Iya, terus habis itu kita ngobrol di ruang siaran, terus habis itu di bawah gitu ya. Tapi jenengan waktunya kalau kesini nggak pernah selalu lama. Makanya sekarang ini mau tahan dulu sebentar ya. Main kan ya. Boleh nanya apa aja ya? Boleh. Kemarin waktu ngobrol saya dengan Gus Yahya itu juga NU harus berdiri di semua golongan. Tapi kalau memang mau bermain peran di tempat-tempat lain monggo, tapi jangan bawa baju-baju NU. Nah, kalau menurut Mas Ganjar sendiri, bagaimana Mas Ganjar itu menempatkan NU dan apa yang akan dilakukan Mas Ganjar untuk masa depan NU sebenarnya? Sebenarnya tidak hanya NU-nya ya, hampir semua organisasi ormas Islam katakan atau agama yang lain juga sama. Muhammadiyah, NU, ini yang besar-besar gitu ya. Di Jabar kami juga bicara dengan Persis umpama. Kita bicara dengan para pendeta, dengan para uskup, kami pernah bicara dengan Bante, kami bicara. Jadi kami bicara dengan kelompok-kelompok agama itu karena mereka adalah bagian dari Indonesia. Apalagi kalau kita bicara konstelasi organisasi masa Islam ya, NU Muhammadiyah saya kira 2 yang terbesar di Indonesia. Saya kira apa yang disampaikan Gus Yahya betul, karena NU itu selalu menyampaikan kami tidak di mana-mana tapi kami ada di mana-mana. Dan fakta representasinya seperti itu. Maka biasanya dalam konteks relasi politik ya, lebih pada pendekatan personal, lebih pendekatan kultural daripada struktural. Maka kalau kami berbicara dalam konteks relasi politik NU lebih pada ya bertemu dengan kiainya, dengan nyainya, dengan individu-individunya. Kalau saya mendekatinya begitu. Kedepan bagaimana seperti ormas agama lainnya, saya kira melibatkan mereka. Kalau pengalaman saya, Mas, waktu saya masih di Jawa Tengah, kalau ada problem-problem yang cukup serius dalam sosial kemasyarakatan, kami sering berdialog dengan mereka. Dalam kepentingan nasional saya kira sama. Mana yang sifatnya rutin, mana yang sifatnya visi ke depan kebangsaan kita, dan mana yang kemudian jangka-jangka menengah. Yang rutin biasanya perencanaan pembangunan. Kalau kita melibatkan kelompok-kelompok keagamaan contohnya. Hari ini pertanyaannya adalah NU dilibatkan, bagaimana ke depan? Ikut berkontribusi. Anak mudanya GP Ansor, Fatayat Muslimat, begitu ya. Terus kemudian penanggulangan bencana jangan salah loh. Itu cukup banyak gitu. Nah itu yang penting menurut saya, dengan ulama-ulama yang sangat besar, yang sangat berpengaruh, sehingga ketika ada problem yang cukup rumit untuk diselesaikan, mereka lah sebenarnya narasumber-narasumber yang hebat. Oke, ini kembali soal Jawa Timur. Mas Ganjar membaca Jawa Timur dengan dinamikanya yang sekarang, itu seperti apa ya? Karena terus terang saya pernah baca itu survei elektabilitas di internal PDIP Jawa Timur bulan November, luar biasa. Menurut saya bacaan itu oke, tapi saya belum baca lagi yang di November Desember. Jawa Timur menurut Mas Ganjar seperti apa?
terutama yang sekarang ini dinamikanya? Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, dari seluruh Jawa lah, tapi yang ini yang gede. Saya kira akan sangat seksi kalau dalam konteks elektoral. Semua pasti akan pingin ke sana. Jawa Tengah sama Jawa Timur punya kemiripan. Nah, kalau tadi basis pemilih-pemilih tradisional, kelompok-kelompok keagamaan begitu ya, relatif karakternya sama, relatif ya. Maka kalau kita melihat, benar tadi di awal diintroduksi ya, Jawa Timur menjadi begitu seksi, orang ingin berdatangan. Dan hari ini sudah. Saya melihat kemarin beberapa tempat, saya lupa persisnya, tapi kalau saya ambil secara overall, survei saya turun di sini. Jawa Timur turun. Maka saya ke sini untuk bisa bertemu, berdialog, mendengarkan apa kira-kira kok saya dan Pak Mahfud turun gitu. Tapi kami punya hipotesis. Pasti yang lain mencoba masuk dengan pendekatan approach system yang berbeda-beda. Maka pada saat itulah rasa-rasanya penting untuk seluruh sumber daya kami bisa lebih terstruktur lagi bekerjanya, lebih sistematis, dan kemudian bisa lebih masif lagi untuk bisa bertemu dengan masyarakat. Karena pengalaman saya, kalau ketemu dengan masyarakat atau kelompok masyarakat secara langsung, itu beda. Dengan umpama serangan udara, ada buzzer, terus kemudian ada influencer yang menyampaikan, rasanya beda mas. Saya pengalaman, tentu tidak di Jawa Timur, di banyak tempat itu nggak dukung Mas Ganjar lagi loh. Terus kemudian ketemu saya dan saya tanya, Pak, Bu, Mas, Mbak, dulu Anda bersama saya, sekarang katanya enggak. Oh enggak gitu mas, sebenarnya gini loh. Nah pada saat gini itu curhat. Dan biasanya dalam konteks hari ini yang dibutuhkan adalah perhatian dan komunikasi. Maka intensitas komunikasi itulah menjadi penting, termasuk yang di Jawa Timur ini. Masing-masing tempat itu punya formula yang beda-beda ya mas. Ya. Kalau dibedakan Jawa Barat dengan Jawa Timur, tadi kan jenengan bilang kurang lebih sama. Tapi saya merasakan Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Tapi saya merasakan ini latar belakang saya juga di Visipol juga gitu ya. Saya pernah juga kuliah politik di desa gitu ya. Terus kemudian sosiologi pedesaan. Secara teoritik dan konsep itu ada perbedaan gitu ya. Kalau yang panjenengan rasakan itu seperti apa ya? Jawa Timur, Jawa Tengah, ketika menemui mereka secara langsung, ekspektasinya apa yang di Jawa Timur yang panjenengan tangkap? Mereka hampir setiap kontestasi pemilu ekspektasi mereka tinggi, nasibnya berubah. Saya ketemu petani sama seluruh Indonesia, pupuk langka pak. Maka saya teriak terus pupuk langka, pupuk langka, pupuk langka. Saya pernah ditembak di Jawa Tengah, pupuknya langka, lalu saya ceritakan debat pertama. Oh kejadiannya di banyak tempat pak. Karena apa? Karena memang subsidinya dikurangi terus menerus. Dan tidak ada basis data yang dipakai secara presisi. Maka begitu saya ketemu mereka, Bapak Ibu, wong ini itu udah dikurangi tiap tahun. Mau pakai formula apa saja, jenengan itu jatai kurang. Plong mereka, oh ngoten toh Pak, disampaikan. Ya Pak Ganjar kalau jadi presiden dibantu. Ya ada dua cara, nambah subsidi. Kalau pasokannya kurang, buat pabrik baru. Kalau kemudian kita mau ambil alternatif yang berikutnya adalah, ayo buat kelompok tani, mari kita bikin pendampingan dengan setengah organik atau full organik. Kita mesti kasih pilihan-pilihan. Nah pada saat itu mereka plong. Atau saya nginep di rumah warga, saya cari yang dari kelompok, mohon maaf, miskin. Kita diskusi malam sebelum tidur, bercanda dengan warga, dengan keluarga yang di situ. Mereka bercerita dengan kesederhanaan rumahnya. Saya bisa tahu kondisi toiletnya, ya. Saya tahu kondisi dapurnya. Saya bisa merasakan, mas. Apa sih yang diharapkan mereka? Kenapa sih Pak saya nggak dapat bantuan BLT, PKH Pak? Kok tetangga saya yang dapat? Sama dengan petani itu. Datanya nggak pernah presisi. Ekspektasinya dia dapat. Kenapa saya buat program KTP Sakti, mas? Hanya dengan satu identitas, NIK.
Maka kemudian bisa kita terjemahkan banyak hal. Si A jenis kelamin laki-laki, perempuan, umurnya sekian, pendidikannya ini, status sosialnya, pendapatannya, itu kan terdata semua. Maka ketika kita cari kelompok yang pendapatannya sekian dan itu kategori miskin, katakan desil 1, desil 2, ceklek keluar. Oh, ini yang harus dapat bantuan. Bahkan dia akan bisa mendapatkan bantuan lebih banyak lagi. Maka kita fair menjelaskan pada masyarakat kenapa kamu dapat dan kenapa yang lain tidak. Basisnya data. Nah, soal data ini nggak beres-beres ini. Nah, kenapa satu data Indonesia kita ekspektasi mereka ingin berubah. Begitu saya live in, saya bercerita, maka dalam konteks elektoral adalah saya ingin titipkan pada Anda. Apakah Anda bisa? Maka dia berhak bertanya, berhak menguji. Nah, tergantung kita meyakinkan pada soal itu. Kalau saya meyakinkan gampang, Mas. Saya punya program selama 10 tahun menjadi gubernur, itu jadi evidence base-nya. Basis, bukti bahwa itu dilaksanakan. Oh, nggih Pak, nggih Pak. Pun cocok nek nu Pak, kula pilih Pak Ganjar. Mau bicara apa? Itulah kemudian ketika kita bertemu dengan masyarakat. Tidak Jawa Tengah, tidak Jawa Barat, tidak Jawa Timur, Mas. Podo ae, Mas. Itu kan apa ya, kalau kita meyakinkan pada segmen masyarakat yang itu seperti itu ya polanya. Ini yang kadang saya masih mikir agak ajaib nih di segmen Gen Z. Karena segmen Gen Z ini kalau kita lihat, ini pendapat saya, substansi kadang-kadang tuh nggak masuk gitu ya. Yeah. Tapi lebih pada image mungkin yang dekat dengan mereka. Kalau saya amati Mas Ganjar ini kan substansinya tebel, tapi juga berupaya membangun image dekat dengan kawan-kawan Gen Z. Kalau melihat konstelasi 1, 2, 3 ini kan caranya yang nomor 2 dengan gemoy, kemudian yang nomor 1 selepet. Kalau Mas Ganjar kemarin saya dengar Hunger Games ya begini. Terus apa lagi nih? Apakah ini efektif atau ada cara-cara lain gitu ya yang sehingga dorongan dari Gen Z lebih efektif lagi? Ngobrol. Sebelum ke SS saya ngobrol sama anak muda. Saya cerita apa yang dia pikirkan. Apa sih Mas yang dibutuhkan anak muda sekarang? Kuota loh Mas. Sesimpel itu ya kuota. Apa sih yang dibutuhkan pada mereka? Mental health, kesehatan mental Mas. Naik dikit. Mereka yang milenial yang dibutuhkan perumahan Mas. Overall rata-rata lapangan kerja. Pak Ganjar saya hidup di desa sehari ini saya nganggur Pak. Kenapa kamu nganggur Dek? Ya ngelamar sulit Pak, nyogok. Gak ada orang dalam gak bisa Pak. Tadi saya ngobrol dengan anak-anak muda Surabaya. Kamu dari mana? Madura. Kamu dari Bali. Betulan. Samping dari Surabaya. Kamu ngapain? Ngonten Pak. Kamu ngonten apa? Ini Pak promo-promo produk. Kalau kamu lucu-lucuan Pak, komika. Dapat duit? Dapat Pak. Apa kendalanya? Kuota. Apa kendalanya? Internet lambat. Konkret itu. Konkret Mas. Maka ketika saya approach-nya ngomong, ini loh contoh, pas tak gedein dia. Ini ada anak muda, kreatif, ngonten, dapat duit. Kamu punya keterampilan, kamu lakukan sebagai sebuah profesi dan kamu dapat duit. Yang mereka tanya ke saya kemarin waktu di Banyumas itu, 2 perempuan muda, saya nggak bisa Pak. Usaha dong jadi pengusaha, nggak punya modal Pak. Modal apa? Modal uang dong Pak. Nah modal itu selama ini uang Mas. Padahal ada modal talenta. Orang nggak dorong kan. Fasilitasi untuk dia bisa masuk, mengembangkan talentanya untuk bisa masuk pada bursa kerja. Kita tawarkan. Itu anak muda Mas. Anak saya ya generasi muda. Ya orang yang nyebut Gen Z itu dia sebenarnya nggak ngerti Gen Z. Gitu jawabannya. Apa ramumet Mas? Jadi saya lebih senang menyebut anak muda. Gen Z itu kan hanya periodisasi waktu kan. Tapi pada tingkat kebutuhan kan so-so kan. Yeah. Mirip-mirip. Lapangan kerja, tempat tinggal, akses internet cepat,
akses permodalan, pendidikan. Itu yang mereka butuhkan. Tadi tambahan mental health tadi, itu muncul. Yang milenial dia double and multi burden. Dia harus menghidupi diri sendiri, ingin membantu orang tuanya, menyiapkan masa depannya, cerah atau suram. Maka ini talenta yang kemudian mesti didorong. Itu ngomong sama anak muda. Maka kalau saya ke anak muda, ada sih Mas yang nyaranin saya, Pak Ganjar nari kayak apa? Oh enggak akan saya lakukan. Saya juga belajar ilmu politik, magister saya itu, dan kami punya pesan moral kepada anak muda. Receh boleh, tapi substansi harus lebih banyak, karena harus mendeliver itu Mas. Nggak bisa dong Mas, saya nawarkan dengan gaya saya cuman ngelucu aja, nggak bisa. Pada sisi lain substantif. Maka saya punya, Ganjar Mahfud punya namanya tim pemenangan muda. Iya. Yang saya lamar 2 itu Jawa Timur semua. 1 Seno, 2 Novi Basuki. Oh iya, kenal. Oh iya Mas. Kenalnya sama Seno saya. Loh, Seno itu saya temukan waktu dia kelas 2 SMA. Iya. Bayangkan sekian panjang waktunya. Karena saya bilang anak ini berbakat. Saya mentormu, mentor politikmu itu aku. Siap Mas, sampai dia panggil Mas. Setiap saya kesini nemenin tadi nemenin. Saya selalu jadikan contoh dia. Kamu akan berat nanti, kamu akan terkenal. Beratmu apa? Kamu harus menjaga integritas. Itu anak muda Mas. Dilibatkan dari awal. Kita promosikan, kita tunjukkan kepada yang lain. Dan dia akan menjadi lokomotif untuk narik. Nyambung nggak sih sebenarnya apa yang dibahas pada tataran elit sama tadi yang dibutuhkan oleh audiens, oleh pemilih, terutama pemilih muda. Itu tadi solusinya adalah dialog gitu ya. Itu kan yang bisa kita jangkau gitu ya. Ada lagi yang nggak gitu Mas. Apa? Ada lagi yang nggak peduli dengan itu. Yang butuh tuh, yang dibutuhkan ya apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan citranya, kemudian memilih tanpa mikir gitu. Memilih tanpa mikir dalam dan jauh, tapi apa yang dia rasakan aja. Ini jangkaunya gimana yang kayak gitu-gitu? Yang cuman butuh receh-receh gitu. Nah, kita sediakan yang receh. Bagaimana saya ketemu dengan anak muda, Pak Ganjar kita nge-vlog yuk. Ngonten-ngonten. Apa? Pokoknya Pak Ganjar di belakang saya. Nanti saya gini di kamera, terus saya tarik gini, Pak Ganjar hanya gini. Mas, beberapa jam 3 juta itu Mas. Pak Ganjar kenapa melakukan itu? Approach kepada seseorang Mas. Anda mau pakai apa? Anda suka intelektualitas, baca buku, saya kasih buku dan kita diskusi. Anda suka seminar, ayo kita satu meja seperti ini berdebat. Tapi Anda suka olahraga, saya ajak main olahraga, saya ajak lari, saya ajak sepeda, saya ajak berenang. Ya kalau berenang nggak bisa ngobrol ya. Blebek. Tapi approach-nya menggunakan hobinya mereka. Maka kadang-kadang pencitraan. Loh ya iya, masa nggak buat pencitraan? Pencitraan dong. Kita buat pencitraan, ketemu dengan anak muda, ngobrol dengan artis, kita dengerin. Emangnya artis nggak punya masalah banyak ketika dia ngomong sama saya. Pak IP dong, Pak persoalkan, Pak royalty dong, Pak pembajakan bagaimana, Pak? Karena dia udah bicara seperti itu gitu. Jadi mendekati dengan berbagai cara. Kalau nggak bisa langsung pada substantif, receh dulu nggak apa-apa. Tapi jangan tidak masuk ke substantif gitu loh Mas. Cuman receh dong, selesai sampai di situ, maaf ya, itu pembohongan dan pembodohan. Oke, ini pertanyaan saya berikut nih tentang ini Mas. Ya ini tentang Suara Surabaya kan ada di industri radio. Panjenengan kan juga ketua Persada ya masih Mas? Saya cuti dulu. Cuti dulu ya. Karena ini etik. Ya oke, tapi kan nggak asing gitu dengan radio. Iyalah, saya pendengar radio kok. Nah itu pandangan Mas Ganjar tentang radio, industrinya dan masa depan radio gimana? Radio harus sudah kayak penilai radio ngerti-ngerti ya. Maaf ya para pendengar sekalian. Kami lagi mencoba. Suaranya udah kayak penyiar. Udah kayak ya? Sudah. Aku seneng ya Mas ya. Jadi kami diskusi waktu saya setelah Gus Ipul dikasih ke saya itu kami diskusi.
menurut sampean radio kayak apa? Saya diskusi sama mereka. Ya kita begini Pak, butuh fasilitas ini, fasilitas ini, fasilitas. Enggak. Kita tidak lagi bisa mengatakan pendengar radio. Enggak bisa. Kita itu bisa pendengar dan pelihat alias penonton. Jadi watching the radio gitu. Iya. Ya seperti ini kan. Melihat kita ngobrol, udah ditonton Mas. Nggak ada lagi. Jadi bukan hanya itu. Dan tidak lagi kita menggunakan radio yang konvensional, tuku baterai zaman di situ Mas. Iya. Transistor gitu. Kotaan itu. Kotaan. Sekarang sudah pakai aplikasi. Maka teman-teman harus masuk kepada aplikasi radio. Ada audio visualnya. Yang berikutnya apa lagi? Multi platform. Kalau itu jawabannya Anda ya, maka capacity building. Istilah saya dalam bisnis itu, ketika radio pernah top banget dan kemudian digitalisasi muncul dan dia dilawan kemudian decline, maka industri radio secara manajerial dia mesti menyiapkan kurva kedua agar tidak jatuh. Second curve inilah yang menurut saya hari ini Anda harus beli kamera investasi, beli headset yang sangat bagus, terus kemudian ngobrol seperti ini, yang ini memindahkan saja sih. Dulu juga ngobrol gini. Terus kemudian mulai kelihatan visualnya. Radio itu Mas. Channelnya aja yang beda. Channelnya aja. Substansinya sama sebenarnya. Sebenarnya. Tapi memberikan layanan yang lebih banyak kan Mas. Betul. Tapi kalau dulu radio mendengarkan habis itu kan sudah Mas. Tapi jenengan punya akun medsos. SS punya akun medsos, diketoki wawancara sama Ganjar. Yang quotable, yang mungkin tidak disuka atau disuka. Kemudian ditulis sama SS, tak. Di multi platformnya dia. Maka kemudian never ending. Dan itu mendapatkan snowballing kadang-kadang kalau pas isunya menarik gitu ya. Radio Mas. Apalagi radio tuh punya kelebihan ya, pada sisi intimacy, ya. Terus kemudian kemampuan untuk membuat orang berimajinasi pastinya ya. Betul. Dan bayangkan itu suaranya gandem, mesti wongnya gede, kayak jenengan. Pas ketemu cilik, imajinasi. Oke Mas, ini balik lagi soal pemilu. Mungkin ini pertanyaan terakhir kita, tapi jangan sampai ini terakhir beneran karena kita harusnya besok ketemu lagi ya. Untuk analisa atau mungkin kira-kira nih, kalau panjenengan sendiri tentang satu putaran atau dua putaran, ngelihatnya gimana? Akan satu putaran atau dua putaran? 50-50 Mas. Kalau orang melihat kondisi per hari ini Januari, posisi surveinya seperti ini, maka sebenarnya potensinya dua putaran. Maka kalau kemudian punya ambisi satu putaran, prasyaratnya tidak mudah. Soliditas, saya bilang tadi TSM tadi, gerakannya mesti terstruktur, sistematis dan masif itu mesti dilakukan. Effortnya butuh gede. Dan itu multi platform Mas. Nanti boleh dibuka aplikasinya. Namanya Ganjar Twin. AI Mas. Bisa tanya all about Ganjar. Itu cara saya, udara tapi itu Mas. Dan itu akan dijangkau oleh mereka yang memang hobi di situ. Ya, serangan udara. Tapi kalau kemudian kita bicara daratnya ya ada above the line dan below the line. Below the line-nya mesti bertemu. Dan tentu saja kalau mau sampai pada satu putaran, nah effort inilah yang mesti digunakan. Kalau tidak, syarat itu tidak terpenuhi, maka dua putaran. Jadi kondisinya memang ketat dan sangat dinamis. Maka Pak Ganjar keliling terus, ya iyalah pencitraan ini, lo memang namanya kampanye itu pencitraan dan cari suara, sowan-sowan iya, lah sowannya 5 tahunan, ya bos pokoknya ini memang harus mendekati. Tapi kita mesti meyakinkan apapun yang disampaikan, ya inilah kampanye itu seperti ini, dan itu di seluruh dunia. Makanya Pak Rajin, saya sampaikan pada teman-teman saya, kawan-kawan terima kasih sudah mendukung saya. Tapi ingat ya, situasi yang rumit ini bikinlah mentalmu kuat. Apa itu? Jangan pernah berhenti karena lelah. Berhentilah ketika sudah sampai. Itu ya sampaikan. Kalau misalnya katakanlah 2 putaran dan panjenengan dan Pak Mahfud melaju di putaran kedua.
gimana dengan strategi-strateginya, terutama dengan yang tidak lolos gitu ya? Apa yang akan dilakukan? Pasti. Koalisinya? Mas. Oh ya pasti. Ketika kemudian itu ada gerbong namanya potential voters, pasti kita akan komunikasi. Nggak mungkin nggak. Kan masyarakatnya nggak bertambah teman, jumlah Indonesia. Warganya kan di situ. Kalau kemarin ini ke sini, kalau dia nggak pindah, nggak kita tarik ke sini, dia akan liar, mencari sendiri. Bagaimana cara kanalisasi, meyakinkan dengan lokomotifnya. Maka lobby. Ya itulah fakta realitas politik yang mesti dibuat. Maka kadang-kadang kalau kamu nggak suka marahnya jangan banget-banget ya. Jangan-jangan kamu nanti bersatu. Iya. Makanya dalam konteks politik ya biasa. Kebetulan semua kandidat saya kenal dekat. Pasangan nomor 1 dengan nomor 3 semua kuliahnya di UGM Mas. Yeah. Dan saya ketua alumninya. Pasangan nomor 2 saya kenal. Saya pernah menjadi tim suksesnya Mega Prabowo. Saya pernah menjadi tim kampanyenya Mas Gibran. Saya kenal semua. Jadi nggak ada masalah dengan itu komunikasi. Komunikasi saya nggak ada masalah. Nggak ada beban saya. Ya kita bebannya ketika kita di panggung atau di masyarakat kita mesti stick pada apa yang menjadi gagasan ide kita dan cara untuk mewujudkan. Tapi gini Mas, keutamaan apa yang akan Anda pegang ketika nanti jatuhnya mungkin mengarah ke politik dagang sapi? Ya kita dagang kambing kayak apa yang gitu loh Mas, kok suruh sapi. Value Mas. Bisa. Mendekati dong. Apakah ada kesempurnaan dalam sebuah politik? Tidak ada Mas. Seluruh dunia Anda tunjukkan paling sempurna. Tidak ada. Adanya value. Apa yang akan Anda utamakan? Value apa? Kalau kita bicara tentang konteks ke-Indonesiaan adalah value kebangsaan. Kalau Anda jualan sara, saya tidak akan beli. Nah kan Mas. Buat kami ideologis Mas. Kalau kemudian yang sekedar pragmatis yang kemudian nanti akan meninggalkan nilai-nilai meritokrasi umpama, ya tidak. Meskipun saya punya caranya, agar kamu tidak kehilangan hakmu ketika kita bersama-sama, tapi meritokrasi seoptimal mungkin dilaksanakan. Kalau katakan bisa nilai 100 itu nilai tertinggi, passing grade tertinggi, sempurna, kamu bisa ambil orangnya, katakan aktornya bisa kamu ambil itu, alhamdulillah. Tapi seandainya tidak, ya jangan nilainya 40 lah. Paling enggak ya 70, 7,5 lah Mas, 7,5 makso, golekno sing apik gitu kan. Oh, kalau saya punya lah Mas, banyak caranya dan ini kami komunikasikan dengan beberapa teman. So far sih sampai ini setuju. Tapi seandainya tidak pun kita punya plan B. Bagaimana? Oh nggak ada orangnya, saya maunya ini, oke, berarti kita pakai plan B. Kontrol mekanismenya kita punya. Lumayan lah Mas, sudah belajar 10 tahun jadi gubernur, hampir 10 tahun juga menjadi anggota DPR. Banyak referensi yang kemudian kita miliki. Terus bagaimana dengan Bu Mega misalnya? Itu kan juga perlu diajak ngobrol. Kalau tadi kan Mas Ganjar cerita tentang bagaimana membangun kesepahaman, komunikasi dengan teman-teman sesama kontestan gitu. Tapi dengan koalisi ini gimana ya? Saya pernah belajar politik itu 2 Mas yang ingat di kepala saya terus. 1 teori elit, 2 consensus building. Mas, there are no democracy without political party. Yes. Maka partai, kita hormati partai. Saya tidak akan berkhianat pada partai-partai yang mengusung saya Mas. Saya tidak akan berkhianat. Saya tanpa mereka saya kan nggak bisa maju Mas, nggak ada produk. Terus kita bebas kayak model kayak Amerika gitu, itu nggak tahu diri. Oke. Maka konsensus buildingnya adalah mengajak mereka untuk duduk satu meja bersepakat. Siapa yang mengajak? Yang kita ajak satu beda, aktor. Siapa? Teori elit. Ini ada teorinya. Tadi kan teori dan prakteknya seperti apa? Karena saya pernah sekolah, pernah praktek. Ya weh digabung ke. Apakah akan mendapatkan nilai 100? Ya itulah 70, 80. Kesempurnaannya ada di situ. Tapi jangan sampai 40. Semua didengarkan Mas. Kalau saya nggak mendengarkan partai-partai yang mengusung saya gimana? SS dukung saya, habis itu terus tak tinggalin, sorry aku sudah jadi, Anda pokoknya ikut aja. Nggak mungkin Mas, nggak mungkin lah. Yeah. Jadi ada elitnya yang mesti diajak bicara, ada konsensus yang mesti dibangun. Tantangannya
oke banget itu. Saya nggak bisa membayangin itu bagaimana menyatukan itu. Tapi ya itulah jalan yang dipilih kan ya Mas Ganjar. I did it my way. Jangan ragu. Oke, asik banget nih ngobrolnya. Iya. Ya, terima kasih Mas Ganjar. Sama-sama Mas. Udah datang ke SS. Sama-sama. Obrolannya juga dalam nih.